Wanita ini dipaksa berlutut dan matanya ditutup oleh kain. Algojo menunggu dengan sabar dan jarinya menggenggam kayu kapak dengan persiapan. Penutup matanya mencegahnya untuk menemukan balok, tempat dia seharusnya meletakkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya dan kehilangan keseimbangan saat berlutut karena miring di satu sisi. Dia masih remaja. Tangannya gemetar di udara lembab menara London. Melihat kebingungannya, wakil penyewa menara Sir Thomas Bridges menunduk di sampingnya untuk membantu menemukan balok tempat ia harus meletakkan lehernya. Tumpukan jerami diletakkan di bawah balok untuk menyerap darah yang segera terjadi. Saat-saat berikutnya akan sangat mengerikan. Mengetahui apa yang akan terjadi, para dayangnya mengambil posisi putus asa. Satu jatuh ke tanah dengan menggenggam perhiasan milik remaja tersebut sembari meratap. Dan yang lain secara dramatis mengalihkan pandangan sembari menyandarkan kepalanya di dinding batu. Tetapi siapakah sebenarnya wanita yang akan dieksekusi itu? Apa yang telah dia lakukan sehingga pantas mendapatkan akhir tragis begitu? Wanita di dalam lukisan ini adalah Lady Jane Grey yang menjadi Ratu Inggris hanya 9 hari, dari tanggal 10 Juli sampai 19 Juli 1553, dan kisahnya termasuk salah satu yang tragis dalam sejarah Inggris. Ketika Henry ke-8 meninggal tahun 1547, dia digantikan oleh putra satu-satunya Edward VI, meskipun raja muda tersebut meninggal tanpa anak tak lama kemudian. Pada usia 15 tahun, dia menunjuk sepupu jauh Jane Grey sebagai ahli warisnya. Masalahnya muncul ketika dengan memilihnya, Edward VI mengabaikan hak saudara perempuannya sendiri, Mary I yang sebenarnya putri tertua Henry ke-8. Keputusan ini mungkin berasal dari keinginan Edward untuk memastikan bahwa mahkota Inggris tetap setia pada iman Anglikan karena Mary I adalah seorang Katolik yang taat. Setelah kematian Edward, Lady Jane dengan sedikit enggan naik tahta Inggris. Namun ratu muda itu tidak siap menghadapi popularitas Mary yang luar biasa di antara orang Inggris yang secara terbuka memprotes kekuasaan Jane. Hanya dengan beberapa hari setelah proklamasinya, Jane Grey dilucuti dari mahkotanya yang diberikan pada Mary I dan ia dituduh merebut tahta lalu dipenjarakan di menara London. Tempat eksekusinya dijadwalkan pada bulan Februari tahun 1554 saat di mana lukisan ini dimulai. Lukisan ini diberi judul The Execution of Lady Jane Grey dan dibuat oleh seniman Francis Paul de la Roche pada tahun 1833. Lukisan ini dipamerkan pertama kali di Paris Salon pada tahun 1834 dan berhasil mencuri banyak perhatian orang. De la Roche mempersembahkan lukisan tersebut dengan kata-kata seperti berikut, Lady Jane Grey, yang dinyatakan sebagai pewaris tahta Inggris oleh Edward VI setelah 9 hari berkuasa, dipenjarakan oleh sepupunya Mary dan dijatuhi hukuman penggal 6 bulan kemudian. Jane Grey dieksekusi di menara London pada usia 17 tahun tanggal 12 Februari tahun 1554. Lukisan itu menunjukkan adegan Lady Jane yang dibantu mencari blok eksekusi. Menurut kisah eksekusinya yang ditemukan dalam catatan anonim Ratu Jane dan 2 tahun pemerintahan Ratu Mary. Begitu Jane berlutut di depan blok eksekusi, ia berkata pada mereka yang hadir, "Orang-orang baik, aku datang ke sini untuk mati, menurut hukum sebagai terhukum. Ratu Mary secara tidak adil diusir dari tahta, dan ketidakadilan itu aku biarkan. Dengan tindakan ini, aku mencuci tanganku dari ketidakbersalahanku di hadapan Tuhan dan di hadapanmu hari ini." Lady Jane kemudian melepaskan perhiasannya dan memberikannya pada dayangnya. Sang algojo meminta maaf padanya dan dia pun mengabulkannya. Sebagai balasan, dia meminta untuk cepat dieksekusi dan berkata, "Ketika aku meletakkan kepalaku di balok, maukah kau melepaskan kain penutup mata ini?" Sang algojo menjawab, "Tidak, nyonya." Kemudian gadis itu menutup matanya dan bertekad meninggal dengan bermartabat. Tetapi begitu matanya ditutup,
dia tidak bisa menemukan blok eksekusi itu sendiri. Bingung dan tidak tahu arahnya, dia mulai gemetar dan panik. Selama beberapa saat dia meraba dalam ketidakpastian. Namun akhirnya sebuah tangan yang tidak dia kenal membantunya untuk meletakkan kepalanya di balok. Itulah momen yang dipilih Delaroche saat membuat karyanya. Delaroche berhasil menangkap keraguan Jane saat itu. Delaroche mendapat inspirasi dari berbagai sumber. Di dalam karya ini, dia menggabungkan sejarah Inggris, legenda abad pertengahan, estetika teater, dan lukisan religius. Meskipun dia mengambil beberapa kebebasan melukis. Misalnya, eksekusi pada masa itu sering dilakukan di depan umum atau di luar ruangan, sedangkan di sini kita melihat eksekusi di balik tembok yang tertutup rapat. Delaroche sangat mementingkan keakuratan sejarah. Tidak jelas kapan pertama kali dia menemukan kisah Jane Grey, tapi bisa kita ketahui bahwa dia meneliti era tersebut, bahkan berpergian ke London pada tahun 1827 secara khusus. Dalam lukisan ini, Delaroche memilih model Mademoiselle Anais sebagai Jane Grey, seorang aktris dari komedian Frances yang menjalin hubungan romantis dengan pelukis tersebut. Model untuk penyewa menara sebelah kiri diyakini adalah Charles Guyon. Delaroche menunjukkan pada kita momen-momen kemalangan tokoh sejarah yang hebat. Momen keraguan di lukisan ini dibuat dengan baik, karena mengubah keraguan menjadi keindahan. Saya ingin mendengar pendapat Anda tentang lukisan ini di kolom komentar. Jika kalian melihat lukisan dengan latar belakang menarik, silahkan tulis di kolom komentar, dan akan kita bahas bersama. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya